kelompok 1 terdapat 6 presentator. Saya perkenalkan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian Jasa. Saya sebagai presentator. Saya Diani sebagai presentator. Dan terakhir saya Amelia Natasha Putri sebagai moderator dan presentator. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Lesti Najib. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian membaca. Nah, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca 1979 dalam buku tarikan 1979. Mohon maaf, toko yang bernama Anderson 1972 dalam buku tarikan 1979 yang terdapat pada halaman 7. Terdapat dua aspek penting dalam membaca. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis dapat dianggap pada urutan yang lebih rendah. Nah, dalam aspek ini mencakup yang pertama, pengenalan huruf. Pengenalan huruf yaitu keterampilan yang bersifat mekanis yang dianggap berada di urutan lebih rendah. Sering disebut sebagai pembaca. Pemahaman tingkat dasar literal adalah kemampuan untuk mencakup pesan informasi atau makna yang tersurat atau tertulis secara langsung dalam sebuah teks. Ini adalah tahap awal di mana pembaca fokus pada pemahaman unsur-unsur dasar bacaan tanpa harus berpikir tingkat tinggi atau interpretasi mendalam. Dan yang kedua, memahami signifikasi atau makna atau Aktivitas, yaitu yang pertama ada membaca ekstensif dan yang kedua ada membaca intensif. Membaca ekstensif yaitu membaca yang dilakukan dengan cepat, luas, dan dengan jumlah bacaan yang sangat banyak. Tujuannya agar memperoleh gambaran secara umum ataupun memperoleh pemahaman global dari isi bacaan. Yang kedua ada membaca intensif, yaitu membaca yang dilakukan dengan teliti dan fokus untuk memahami isi pesan yang dibaca. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi pikiran dan perasaan. Baik, memiliki hasrat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang banyak. Pendengar menangkap serta memahami maksud dari pengarang. Ada 5 cara. Yang pertama ada dia punya ide, baru dengan menggunakan penekanan yang jelas. Yang kedua, dia menjelaskan perubahan dari ide satu ke ide lainnya. Yang ketiga, dia menerapkan kesatuan kata-kata yang tepat dan baik. Yang keempat, ada menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan, menjaga suaranya agar tetap isi sampai akhir dan mencapai tujuan. Kita membuka tanya jawab hanya 3. Silakan. Sebentar ya. Tidak dengan Anastasia Putri dari kelompok 2, saya ingin bertanya. Kan tadi kakaknya menjelaskan tentang membaca nyaring ya. Di sini kan dijelaskan membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid atau pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Yang ini saya tanyakan, apa sih bedanya membaca nyaring dengan membaca berteriak? Apakah membaca nyaring itu seperti Kak Hesti ataukah seperti Kak Bunga? Membaca nyaring dengan membaca berteriak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya 2025. Saya ingin bertanya kepada slide yang dijelaskan oleh Kak Tasya tadi.
apa maksud dari kata-kata klimaks dengan gaya itu, Kak? Sudah begitu saja. Ada lagi? Dari membaca nyaring sama membaca teriak ya. Membaca nyaring itu seperti volumenya lantang, jelas, artikulasi terjaga, penyusunan kata-kata serta penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan ada. Jika membaca berteriak didengar cukup keras dan jarak jauh, intonasi tidak beraturan, seperti membentak-bentak. Secara teori jelas kami mengerti, tapi bisa kakak memberikan contoh yang bisa yang menjadikan pembeda itu, Kak? Membaca nyaring itu kecepatannya standar, jadi tidak terlalu cepat. Tapi kalau membaca berteriak, dia itu pasti sudah teriak tapi cepat-cepat. Oh, seperti Kak Rizka itu, Kak? Ya. Teknik dinamika itu ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Wah, saya pas. Baca menyampaikan bagian paling penting atau puncak dari cerita atau klimaks dengan intonasi, ekspresi, dan gaya suara yang lebih hidup dan sesuai isi teks agar para pendengar tertarik untuk mendengarnya. Contohnya apa, Kak? Seperti gimana ya, Kak? Jika bisa memberikan contoh. Iya. Seperti dan akhirnya dia berhasil memenangkan lomba itu. Itu klimaks. Oh, di titik puncaknya gitu. Iya.